wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Melisa Indawati. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk bab selanjutnya, yaitu managing file. Nah, di sini terdapat materi yang akan kita bahas untuk selanjutnya, yaitu ada 10 materi ya teman-teman. Untuk yang pertama itu struktur direktori pada Linux, yang kedua navigasi path, yang ketiga absolute versus relative path, yang keempat special character, yang kelima membuat file pada touch, yang keenam perintah ls advance, yang ketujuh membuat direktori dengan mkdir, yang kedelapan perintah cp, yang kesembilan perintah mv, yang kesepuluh perintah rm. Nah, ini merupakan gambar struktur direktori pada Linux, di mana lambang slash ini itu disebut root. Root itu merupakan user dengan hak paling tinggi. User root bisa melakukan apa saja terhadap direktori lain. Nah, untuk basic hanya perlu paham tentang home, ini home, dan USR. USR itu file atau direktori yang digunakan untuk menyimpan semua instalasi aplikasi. Nah, kalau misal di Windows itu sama kayak program file yang di sini. Kita bisa cek di file. Di sini kita masukkan perintah mkdir spasi tes 2, lalu enter, lalu tekan perintah touch, teman-teman, lalu enter. Setelah itu saya akan masukkan. Nah, di sini kita beri ke file. Nah, ini yang program files itu sama kayak yang USR. .txt, lalu enter. Setelah itu saya akan masukkan perintah cat spasi. Contohnya di sini. Sedangkan home itu merupakan direktori pada setiap user yang ada pada Linux. Jadi setiap user yang ada pada Linux itu home directory itu sama. Nah, misalkan kita masuk ke home directory misal kita masuk ke home directory, pasti di dalam itu ada namanya kita, lalu ada yang namanya direktori etc. Itu yang digunakan untuk menyimpan seluruh konfigurasi server pada Linux. Nah, kita akan mencoba untuk masuk ke Debian ya teman-teman. Di sini kita masuk ke VirtualBox terlebih dahulu. Lalu di sini kita masuk ke Debian. Yang digunakan untuk mengedit sebuah file dalam Linux ya teman-teman. Nah, ini saya sudah berada di Debian. Lalu di sini kita mencari aplikasi file. Dalam Linux ya teman-teman. Di sini saya akan masukkan lalu sini ini apaan sih? Nah, ini ya teman-teman, kita buka. Nah, sekarang di sini kita sudah berada di home directory. Nah, jadi kok bisa ada di home directory sedangkan nggak ada nama entitynya. Nah, jadi sebelum itu ini tuh belum bisa mengakses dari directory root. Nah, cara untuk mengakses dari directory root itu kita bisa klik ke other location. Kemudian kita klik yang ini. Kemudian kita pilih yang home. Dan di sini terdapat nama username saya, yaitu Melisa.
Nah, jika saya membuat username lagi, misal Melisa 2, maka di sini juga akan ada username saya yang baru, Melisa 2. Nah, kemudian kita akan mengecek yang namanya parent directory. Kita bisa klik titik 3 dan kita pilih yang properties. Nah, di sini parent foldernya itu home ya teman-teman. Ini gimana kalau kita ke di sini kita masuk ke penjelasan yang kedua. misal kita ke media ya teman-teman. Kemudian kita klik titik 3 dan kita pilih properties. Nah, di sini foldernya parent foldernya itu urut ya teman-teman. Jadi itu tadi pembahasan tentang struktur direktori pada Linux. Nah, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu ini navigating path. Ada beberapa yang akan kita bahas. Untuk yang di sini tuh ada beberapa perintah. Yang pertama itu perintah cd, itu untuk mengganti direktori kita. Kalau kita ingin mengganti dari direktori home ke direktori root, maka kita bisa ketikkan perintah cd spasi slice terus root. Terus kemudian pwd itu ini untuk melihat posisi kita sekarang ada di direktori mana. Kemudian untuk yang ls ini untuk perintah untuk melihat di dalam direktori kita itu ada bagian apa saja. Di sini kita bisa langsung saja buka Debian. Nah, ini kita sudah berada di Debian. Di sini kita akan mencoba untuk buka terminal. Kita buka. Nah, di sini kita sudah membuka dua-duanya. Kita akan coba untuk melakukan beberapa perintah yang tadi sudah saya sampaikan. Di sini kita berada di home directory. Di terminal juga kita di sini berada di home directory karena ini tuh dari Debian. Karena yang pertama-tama kita harus masuk ke home directory terlebih dahulu. Nah, untuk masuk ke root, kalau dikasih pakai di file itu kita ke order location sini. Nah, ini kita sudah berada di home directory root. Akan tetapi jika kita memakai CLI, memakai terminal, kita harus memasukkan perintah su. Sini kita bisa masukkan perintah su. Lalu kita masukkan password. Di sini kita sudah masuk ke direktori root. Maka di sini lalu di sini kita akan coba untuk masukkan perintah cd spasi slice root. Kita enter. Nah, kemudian kita bisa mengeceknya dengan perintah pwd. Nah, ini bisa dilihat sekarang kita sudah ada di direktori root karena kita tadi sudah memasukkan perintah su. Di sini saya akan membuat. Nah, di sini saya sudah kembali ke direktori home. Di sini kita ketikkan perintah encoder. Nah, jika kalian tadi sudah masuk ke direktori root, nah kalian tinggal ketikkan saja perintah exit, maka akan kembali seperti ini, kembali ke direktori home. 1, 2, 3, 4 ini adalah. Nah, di sini kita bisa cek
di directory home ada file apa saja. Nah, untuk di directory home ini ada file desktop, dokumen, download musik, picture, public, dan lain-lain. Nah, ini jika dilihat di sini emang kelihatan ya teman-teman. Tapi jika menggunakan CLI, kita bisa mengecek dengan menggunakan perintah ls. Nah, di sini terdapat desktop, download, picture, template, dokumen, musik, public, video. Sama ya teman-teman, sama seperti yang di sini, yang di file home ini. Nah, sekian dulu pembahasan mengenai navigating pad tadi. Nah, kita akan masuk ke pembahasan ketiga. Di sini kita masuk ke Untuk pembahasan yang ketiga itu absolute versus relative path. Apa itu absolute dan apa itu relatif? Absolute path merupakan perintah yang memasukkan nama direktori dengan mengawalinya dengan slice. Sedangkan relatif tidak diawali dengan slice. Misalkan nih, saya mau ke directory bin, maka saya harus mengawalinya dengan slice. Misalkan cd spasi slice lalu bin. kita sedang proses. Nah, sedangkan jika menggunakan ini relatif tidak diawali dengan slice, jadi nggak harus pakai slice. Misalkan saya di directory user. Nah, di sini kemudian saya ingin masuk ke directory bin atau directory lib. Nah, di sini saya tidak memerlukan tanda slice untuk di dalam perintahnya. Jadi kita hanya bisa mengetik perintah cd spasi bin, sudah itu aja. Tapi kalau dari home mau ke lib itu harus pakai slice. Jadi cd spasi slice lalu lib. Tapi kalau nggak mau pakai itu biasanya harus ke USR terlebih dahulu. cd spasi USR cd spasi lib. Sini kita langsung praktekkan saja ke Debian-nya. Kita langsung buka Debian saja. Nah, di sini kita coba untuk masuk ke directory home ya teman-teman. Di sini kita ke terminal. Lalu di sini kita masukkan perintah su password. Nah, ini kita masukkan perintah cd slice. cd slice. ls. Nah, ini sudah terdapat file yang sama seperti yang di sini. Ada bin, etc, init, lib, home, boot. Nah, kemudian kita akan masuk ke directory home. Kita pakai cd home. Nah, di sini kita bisa langsung mengakses ke directory home karena kita sudah masuk ke directory root terlebih dahulu. Nah, di sini misalkan saya mau masuk ke directory cd-rom. Di sini kita langsung ke terminal saja. Lalu kita masukkan perintah cd slice.
Ora aku sik males ngerjakan. lalu CD media, lalu CD-ROM, Mel sik nang. lalu CD slice, Nanti ada laptop kok. Iya. lalu CD slice CD-ROM, lalu CD slice media. Nah, ini baru bisa kita harus menggunakan slice terlebih dahulu untuk masuk ke file directory yang lain. Lalu untuk yang selanjutnya kita lanjut ke materi spesial karakter. Nah, di sini saya coba untuk masuk ke file yang apa aja. Di sini kita ketikkan perintah cd apache. Nah, di sini saya sudah masuk ke file directory yang apache tadi. Di sini kita pergi ke terminal. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari simbol-simbol yang berada di sini. Ini ada simbol yang melengkung ini, yang melengkung ini. Ini merupakan simbol yang menandakan bahwa kita sedang ada di home directory. Nah, di home directory. Nah, sedangkan kalau dolar itu yang ini itu menandakan kita sedang ada di directory user. Nah, jika di shell kita nggak ada yang apa ini namanya dolar ini, yang bentuk dolar ini, maka kita tidak memiliki hak akses yang penuh. Nah, sedangkan tandanya itu pagar seperti ini, itu melambangkan hak akses kita, hak akses root. Jadi kita bisa melakukan apapun di Linux kita. Di sini kita bisa pergi ke hak akses root dengan perintah su password cd slice root. Nah, di sini kita sudah masuk ke directory root. Nah, kemudian simbol yang lain itu ada simbol titik seperti ini. Simbol titik itu melambangkan directory yang sekarang. Coba kita ketik perintah ls titik. ls titik, di sini maka akan menampilkan file-file pada directory yang sekarang kita gunakan. Kemudian kita kembali ke directory home. Kita pencet terlebih dahulu. Exit. Nah, di sini kita ketikkan ls titik. Nah, di sini maka akan muncul file-file yang terdapat pada directory yang sekarang kita berada, itu directory home. Nah, kemudian simbol lain yaitu simbol titik 2 seperti ini. Nah, titik 2 itu apa sih? Lambang directory parents itu lambang directory parents atau directory sebelumnya. Kita akan coba masuk ke terlebih dahulu cd etc. Nah, di sini masukkan password. Sini cd slice root, lalu cd etc
Nah, di sini baru kita masukkan cd, etc. Nah, di sini kita sudah masuk ke file etc. Kemudian kita file dalam etc itu ada apa saja? Kita ls. Yang dalam etc itu ada banyak banget ya file di sini. Nah, di sini saya akan masuk ke Apache 2 yang ini ya teman-teman. Apache 2. Di sini kita bisa cek terlebih dahulu. Nah, jika sudah benar, kita sudah berada di Apache 2. Maka saat kita ketikkan cd titik 2, kita akan masuk ke dalam etc. Ketikkan perintah ls titik 2 kasih titik 2 akan menampilkan file-file yang ada pada direktori parent dari Apache 2, yaitu etc. Jika ingin kembali, kita bisa ketikkan perintah cd spasi titik 2. Nah, sini kita kembali ke etc. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya itu ada membuat file pada touch. Nah, di sini kita akan belajar membuat file pada touch. Di sini kita clear terlebih dahulu. Bisa kita cek bahwa kita itu sebelumnya hanya memiliki file default atau file yang sudah ada di sananya. Bagaimana kalau kita ingin membuat file baru? Untuk kita bisa ketikkan perintah touch spasi nama file kita. Di sini saya akan memberi nama filenya itu n-.txt. Nah, di sini kita ketikkan ls untuk mengecek filenya. Nah, di sini terdapat file baru yang sudah kita buat tadi, yaitu n-.txt. Nah, bagaimana kalau di file yang asli? Kita bisa cari di home. Nah, ini di sini juga otomatis akan sinkron ya teman-teman, akan muncul file yang tadi kita buat melalui terminal, yaitu file n-.txt. Nah, terus saya akan membuat file dengan cara absolute. Misal kita akan masuk ke file dokumen. Nah, kan kita kan kalau masuk ke file dokumen itu kan harus masukkan perintah terlebih dahulu, yaitu dengan memasukkan perintah cd. Seperti ini cara penulisannya, cd spasi slash dokumen. Nah, seperti ini baru kita bisa masuk ke dalam dokumen yang tadi. Nah, caranya itu tidak seperti itu. Di sini saya akan membuat file ke dalam boot atau ke dalam direktori lain. Di sini saya akan membuat file ke dalam direktori boot dengan menggunakan direktori lain. Nah, karena direktori boot ini menggunakan boot, maka saya akan
Maka kita harus masuk ke root terlebih dahulu. Ini kita ke terminal. Di sini kita akan masuk ke directory root terlebih dahulu. Kita ketikkan perintah su, lalu masukkan password. Lalu kita masukkan perintah cd/root, kemudian cd/, dan di sini kita bisa masuk ke directory root. Dimana directory ini itu ada file yang bernama boot. Jadi saya akan memasukkan, nah ini ada file boot. Nah di sini saya akan memasukkan file ke dalam boot dengan cara masukkan perintah touch boot slice dan masukkan nama yang akan kita buat. Sini saya akan kasih nama saya akan memberi nama Melisa. Mel, saya akan memberi nama mel.txt. Nah bisa kita ceknya itu menggunakan perintah ls slice nama file yang tadi boot ls slice lalu boot enter. Nah di sini bisa dilihat bahwa file yang tadi kita buat yaitu mel.txt itu udah masuk ke dalam boot tadi. Bisa kita cek juga di file, kita masuk ke boot. Nah ini terdapat file mel.txt seperti itu teman-teman. Nah kemudian kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu perintah ls advance. Nah seperti yang sudah kita tahu sebelumnya, bahwa perintah ls adalah perintah untuk mengecek suatu file yang berada di dalam directory tersebut. Nah apa sih bedanya ls biasa sama ls advance? Kalau ls advance itu memperlihatkan file lebih detail dibandingkan dengan ls yang biasa. Nah seperti biasa, ini kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita clean. Ini kita sudah masuk ke directory home. Kemudian di sini kita bisa masukkan perintah ls. Nah di sini yang muncul itu seperti biasa pada directory home yang tadi di sini yang jadi file. Nah ini teman-teman, kita pergi ke home. Nah ini dia, filenya sama seperti yang tadi ada di directory. Ini yang di directory home. Nah kemudian kita akan masukkan perintah ls, kemudian -a. Nah ini akan muncul directory tersembunyi atau hidden directory. Nah kalau file tersembunyi itu biasanya diawali dengan titik. Nah ini diawali dengan titik semua, titik. Nah titik ini adalah file yang tersembunyi, hidden file. Nah bagaimana kalau kita ketikkan perintah ls -l. Nah perintah ls -l itu adalah perintah untuk melihat detail dari setiap file. Nah di sini terdapat detail dari file-filenya. Di sini ada tanggal. Nah tanggal ini merupakan tanggal terakhir diakses atau tanggal terakhir dibuat ya teman-teman. Nah kemudian jika kita masukkan perintah gabungan antara ls
LA, LSL. Nah, di sini kita akan coba masuk. Nah, di sini kita akan coba clear terlebih dahulu. Nah, ini saya akan memasukkan perintah gabungan ls min LA. Nah, di sini akan menunjukkan untuk melihat hidden file atau detail dari setiap hidden file tersebut. Jadi kita bisa lihat detail-detail dari hidden file yang tadi kita load melalui perintah ls min A dan ls min L. Nah, di sini file-filenya hidden atau file-file sembunyi itu yang depannya ada titiknya. Nah, jadi seperti itu mengenai bab dari perintah ls advance. Nah, untuk yang selanjutnya itu bab membuat direktori dengan mkdir. Sebelumnya kita sudah membuat file dengan perintah touch, namun itu hanya file dengan format txt saja atau dengan teks. Lalu di sini kita bisa masukkan perintah mkdir, kemudian nama file yang akan kita buat, nama direktori yang akan kita buat. Nah, di sini saya akan membuat something. Nah, karena tidak ada error, maka kita sudah berhasil membuat direktori something. Kita bisa cek dengan memasukkan perintah ls. Nah, ini terdapat direktori. Sebelahnya picture itu ada something. Nah, kemudian gimana caranya kita membuat direktori di dalam direktori? Nah, di sini kita bisa masukkan perintah mkdir dir1, enter. Nah, di sini akan otomatis ada file dir1 ya teman-teman, anak-anak. Slice dir 2, enter. Maka secara otomatis dalam dir1 maka ada dir2. Nah, jadi kita akan membuat 3, maka kita akan mengulangi lagi sama seperti tadi, dir1 slice dir2 ditambah lagi dengan slice dir3. Nah, di sini kan otomatis terdapat dir3. Sini coba untuk mengecek. Di sini kita ketikkan perintah cd dir1. Nah, ls. Nah, ini di dalam dir1 ada dir2, lalu cd dir2 ls. Nah, di dalam dir2 juga ada dir3. Jadi seperti itu cara membuat direktori di dalam direktori. Nah, kemudian untuk pembahasan selanjutnya yaitu perintah cp. Apa itu perintah cp? Perintah cp itu perintah atau command yang digunakan untuk menutupi, yaitu cp merupakan singkatan dari cupi, cp cupi gitu, pada file atau direktori. Nah, di sini kita akan di sini untuk mengcopy dari sistem GUI itu, misal di sini saya akan mengcopy file ini inapin.txt ke dalam dir1. Di sini kita bisa copy, dan kita masuk ke dalam dir1, klik kanan lalu paste. Nah,
ini. Lalu untuk cara menggunakan GUI itu lebih mudah. Nah, bagaimana jika kita menggunakan CLI? Sini kita pergi ke terminal terlebih dahulu. Kita akan coba menggunakan cara CLI. Cara untuk mengcopy filenya itu bisa dengan perintah, misalnya di sini saya akan mencoba copy file, dokumen poster. Nah, di sini untuk cara mengcopy-nya kita bisa masukkan perintah cp documents, lalu nama filenya, lalu tujuan untuk menaruh filenya. Jadi saya akan menaruh di Melisa. Nah, jika ada error jika tidak ada error maka berhasil ya teman-teman. Di sini kita bisa cek dengan masukkan perintah ls, enter. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Untuk file yang ini, yang mail.txt, sudah masuk ke dalam directory home Melisa. Nah, bagaimana untuk mengcopy directory? Nah, jadi di sini saya akan mengcopy directory 2 ini. Saya akan mengcopy directory 2 ini ke dalam home slash sini. Kita bisa masukkan perintah cp min r, kemudian dir 1 slash dir 2 slash home Melisa. Nah, ls. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Sudah berhasil directory dir 2 di home Melisa. Dan sini juga bisa dicek di home. Nah, ini juga sudah berhasil, sudah ada directory 1, 2 dan mail. Kemudian kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu perintah mv. Nah, perintah mv itu perintah atau komen yang digunakan untuk rename directory atau file, atau bisa juga untuk memindahkan file. Jadi perintah mv itu untuk memberi nama pada suatu file atau bisa untuk memindahkan directory. Nah, di sini saya akan mengganti nama n- ini menjadi nama yang lain. Di sini seperti biasa pergi ke terminal terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa memasukkan perintah mv n-txt. Lalu di sini kita bisa memberikan nama atau memasukkan namanya, akan kita ganti. Di sini saya memberikan nama halo1.txt, kemudian enter. Nah, di sini secara otomatis nama n- ini akan terganti dengan nama halo1.txt. Sini kita bisa cek. Nah, ini sudah ganti menjadi halo1.txt. Nah, sini saya juga akan mengganti nama mail.txt ini. Dan sini kita bisa masukkan perintah mv mail.txt. Lalu untuk namanya saya akan menggunakan nama halo2.txt.
enter. Kita cek ls. Nah ini nama yang tadinya mail.txt akan ganti menjadi nama halo2.txt. Begitupun dengan n-, gak ada file yang bernama n-, adanya halo1.txt dan halo2.txt. Nah, kemudian perintah mvis juga digunakan untuk memindahkan file. Di sini saya akan coba memindahkan file n- ini yang ada di dalam dir 1 ke dalam home directory saya. Di sini kita bisa ke terminal, lalu kita bisa menggunakan perintah mv, kemudian spasi dir 1 slice nama filenya n-.txt, kemudian tujuannya itu home Melisa. Di sini coba cek. Di sini otomatis filenya akan hilang dan akan berpindah ke home yang kita. Ini dia, filenya sudah berpindah di home kita. Sudah ada. Dan di sini saya juga akan mengganti nama yang yang baru saja dipindah ke home Melisa ini menjadi nama halo3. Di sini kita bisa masukkan perintah mv spasi kemudian n-.txt menjadi halo3.txt. Saya cek. Nah, ini dia sudah selesai teman-teman. Sini ada file halo1, halo2 dan halo3. Lalu di sini kita bisa lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perintah rm. Jadi perintah rm itu bisa digunakan untuk menghapus file. Sedangkan untuk menghapus directory itu bisa menggunakan perintah rmdir. Di sini saya akan mencoba menghapus file halo1 ini. Ini di clear terlebih dahulu. Lalu di sini kita bisa memasukkan perintah rm halo1.txt. Nah, di sini secara otomatis akan hilang file yang bernama halo1. Tidak ada lagi teman-teman, ini hanya ada halo2 dan halo3. Nah, lalu gimana caranya untuk kita menghapus dua-duanya? Di sini kita bisa masukkan perintah rm halo bintang .txt. Nah, maka kedua file yang tadi yang halo2 dan halo3 itu akan hilang ya teman-teman. Di sini sudah terbukti tidak ada file yang bernama halo1, halo2 maupun halo3. Semua filenya sudah dihapus dengan menggunakan perintah rm halo bintang .txt. Nah, jadi kalau bintang itu merujuk semua file yang penamaannya itu di depannya itu terdapat kata halo. Jadi hilang semuanya. Nah, di sini saya akan menghapus directory. Di sini saya akan mencoba untuk menghapus directory 1 yang ini. Nah, di sini kita bisa masukkan perintah rmdir lalu nah, otomatis directory something itu akan hilang. Nah, bagaimana jika kita ingin menghapus directory dir 1? Kita bisa masukkan perintah rm dir Nah, di sini jika tidak bisa karena directory dir 1 itu tidak ada file atau kosong.
Biasanya kita harus menghapus satu persatu di dalam direktori. Ini kan di dalam direktori 1 kan ada direktori 2, di dalam direktori 2 ada direktori 3. Di sini caranya harus menghapus dia 3 terlebih dahulu. Di sini kita bisa masukkan perintah MD aja. 1 slice, 2 slice, 3, dan jangan lupa untuk dikasih slice pada akhirannya kalau enter. Nah di sini seperti otomatis untuk file direktori 3 itu sudah keadaan ya teman-teman. Lalu gimana caranya untuk kita menghapus direktori 2? Itu caranya sama, kita bisa masukkan perintah rm dir 1 slice dir 2 slice lagi. Nah, di sini secara otomatis dir 2 juga akan menghilang. Nah, barulah di sini kita bisa menghapus dir 1 karena dir 1 itu sudah empty atau kosong. Di sini kita bisa masukkan perintah rm dir 1 slice. Nah, sini untuk file dir 1 sudah hilang atau sudah dihapus. Nah, sudah selesai video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video dari saya bermanfaat untuk kalian semua. Maaf apabila ada kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.